Ini ada sebuah pesta pernikahan yang mengundang banyak tamu di Balige, Kabupaten Toba yang dibubarkan Satgas COVID-19. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena lokasi itu masuk zona merah penyebaran virus corona. Tidak dibenarkan melaksanakan pesta pernikahan, tetapi akad pernikahan pasu-pasu boido di gereja. Melalui pengeras suara, Kapolsek Balige terus mengingatkan para tamu undangan agar membubarkan diri di sebuah pesta pernikahan yang digelar di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada hari Kamis. Pembubaran pesta pernikahan ini terpaksa dilakukan karena banyaknya kerumunan tamu yang datang. Terlebih banyak diantaranya yang tidak patuh protokol kesehatan. Petugas pun membereskan satu persatu kursi agar para tamu undangan mau membubarkan diri. Di surat edaran itu diterangkan tidak boleh melaksanakan pesta adat. Pesta pernikahan tidak dibenarkan, baik itu resepsi yang sifatnya mendatangkan orang banyak itu tidak dibenarkan. Tetapi untuk pasu-pasu, pemberkatan pernikahan di gereja itu dibenarkan. Tetapi hanya boleh dihadiri sekitar 40 orang. Larangan mengadakan pesta pernikahan sesuai surat edaran Bupati Toba karena wilayah ini masih masuk ke dalam zona merah COVID-19. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ya, kondisi ini tentu tidak kita inginkan. Semoga kedua mempelai tetap bersabar. Ustadz, nasihat apa yang bisa kita sampaikan kepada kedua mempelai di luar sana yang karena pandemi jadi tidak bisa mengadakan resepsi pernikahan? Apalagi ada banyak warga di beberapa daerah yang beranggapan tradisi adat begitu di saat resepsi pernikahan harus dilakukan. Ya, resepsi pernikahan itu bukan hanya adat atau tradisi ya, tapi itu memang ajaran agama. Di situ dikatakan para ulama sepakat bahwa hukum walimah, ya walimah atau resepsi itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya, karena dengan resepsi itu terwujud apa yang disebut dengan i'lan lin nikah ya, jadi mengumumkan kepada khalayak ramai sudah terjadi perkawinan antara si fulan dengan fulan. Berbeda dengan perzinahan ya, yang tanpa diumumkan itu. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi memang perlu dipermaklumkan, perlu diiklan. Maka di sini pentingnya walimah. Dan untuk menegaskan pentingnya walimah atau resepsi itu, Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Laksanakan walimah walaupun hanya dengan 1 ekor domba itu ya. Jadi memang tidak harus dengan kerumunan yang seperti itu ya, tetapi memang dia perlu dimaklumkan, dia perlu dipublikasikan ya, sudah ada pernikahan. Hanya memang kita perlu lihat situasinya ya, dalam situasi pandemi semacam ini tidak perlu membuat kerumunan sebegitu banyak orang, karena walimah itu cukup dilaksanakan dengan sederhana, memberitahukan kepada tetangga atau penduduk kampung bahwa si fulan sudah menikah dengan si fulan ini ya. Dan ini memang harus dihindari ya, walaupun tadi saya katakan ini bagian dari ajaran agama, tetapi kalau itu berpotensi menjadi klaster penyebaran virus atau akan menimbulkan madarat atau mafsadah, kerusakan, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kaidah hukum Islam mengatakan meninggalkan kemudaratan atau kerusakan itu harus didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan. Dalam resepsi itu ada kemaslahatan, tapi di situ ada mudarat. Maka menghindari mudarat itu harus didahulukan ya. Itu, dan tidak perlu berkecil hati ya bagi yang tidak bisa melaksanakan resepsi saat ini, karena sesungguhnya dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan itu pernikahan sudah sah secara agama. Tinggal bagaimana mengiklankan atau mempublikasikan kepada masyarakat dengan cara yang sederhana sesuai dengan kondisi saat ini ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan itu. Iya, betul sekali bahwa resepsi pernikahan sebetulnya boleh saja dilakukan asal mematuhi peraturan sesuai dengan kondisi pandemi yang ada saat ini, tidak menimbulkan kerumunan begitu ya Ustadz. Nah sebenarnya nih Ustadz Mukhlis, apa tujuan utama dari sebuah pernikahan? Ya, pernikahan dalam Islam itu memang memiliki banyak fungsi ya. Di situ ada fungsi agama. Kita menjalankan perintah atau ajaran agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah. Kita juga mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
agama juga memerintahkan untuk menikah. Jadi ada fungsi agama. Kemudian ada fungsi sosial ya. Bagaimana dalam pernikahan itu terjadi hubungan silaturahim ya, kekerabatan, musaharah antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Jadi ada fungsi sosial untuk merekatkan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat ya, dengan musaharah, dengan perkawinan itu. Kemudian juga ada fungsi ekonomi tentu saja ya, karena laki-laki atau suami itu berkewajiban untuk memberikan nafkah, dan keluarga itu adalah satu pilar penting dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat ya. Dalam rumah tangga itulah diharapkan akan tercipta ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Dan itu akan menjadi pilar yang sangat kuat bagi terbangunnya masyarakat yang kokoh, masyarakat yang tangguh, yang dari situ kita akan bisa sama-sama memakmurkan bumi ini sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ya, subhanallah. Semoga inti dari pernikahan itu yang penting sudah terlaksana, dan kemudian kedepannya pasangan ini bisa melangsungkan pernikahan dan menjalaninya dengan sakinah mawaddah warahmah, begitu ya Ustadz. Kita ke informasi selanjutnya.